IKA yang sudah hadir pada malam hari ini, mereka sudah menyampaikan bahwasanya Mubes 14 Mei nantinya mereka sangat mendukung. Saya kembalikanlah terhadap senior-senior bahwasanya apakah memang itu dibenarkan untuk pencabutan tersebut. Namun demikian, karena kita merujuk daripada perpanjangan SK tersebut, jelas poin-poin yang sudah dituangkan, yang sudah diperpanjang SK di 03. Saya sudah bilang kepada Pak Johnson, kalau IKA-IKA kita jalan ini akan kita rubah semua. IKA-IKA yang harus lebih tinggi daripada pengurus. Kita siap. Kami siap. Siap. Lanjutkan. Saya mendukung penuh, Bang. Kami juga harus mendukung. Lanjutkan perjuangan kita ini. Jadi seperti yang saya katakan, mari kita berorganisasi secara dewasa dan mudah-mudahan kita ini tidak sampai di luar atau kedengaran keluar. Kita sebagai provinsi besar tentu malu kalau seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan hasil yang optimal sehingga apa yang menjadi kerinduan kita untuk IKAPSU bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah disampaikan dari urutan tadi dan sudah panjang diceritakan Pak Donald Manalu. Sebenarnya memang sedikit saya menyampaikan. Pada prinsipnya saya selaku Ketua OC yang di-SK-kan oleh tim Karateker SK 03, kami memang sudah berjalan maksimal. Tapi perlu kami jelaskan, kerja kami adalah kerja memang betul-betul yang dari hati untuk menyukseskan Mubes IKAPSU yang keempat ini. Kita sudah dewasa semuanya dan sama-sama sudah punya pengalaman berorganisasi khususnya di Pulau Batam ini. Menimbang dan menindaklanjuti memang perlu saya sampaikan ketepatan saya Ketua OC yang memang diamanahkan memang dari tim 7 orang tua kita. Kami sebagai OC punya prinsip, karena memang ini salah satu kepercayaan, karena kita dipercayakan sebagai panitia OC, memang kita dari tim OC benar-benar untuk menjalankan ini, menjalankan Mubes yang keempat ini. Jadi buat saudara-saudara saya, IKA-IKA yang berasal dari Sumatera Utara, marilah kita junjung ini, ya, mari kita junjung Mubes yang keempat ini di tanggal 14 Mei nantinya. Adapun malam hari ini kita berkumpul, kami dari panitia OC ingin bertanya terhadap IKA-IKA bagaimana kelanjutan untuk di Mubes keempat nantinya. Hanya kita berpesan, terjadinya Mubes nanti IKAPSU ini pada prinsipnya itu tergantung IKA-IKA yang ada di Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya pikir mungkin kalau kita bijak melihat proses ke depan, ini pendewasaan lah mungkin untuk membuat kita lebih kuat. Saya selalu sampaikan sama kawan-kawan OC, kita akan selalu berupaya untuk menjadi perekat, menjadi pemersatu, menjadi saluran persaudaraan untuk kesatuan sebenarnya. Maka saat ini saya hadir memang perlu sedikit saya harus klarifikasi terkait dengan caretaker yang telah diserahkan ke kami dalam membentuk OC dan OC, SC dan OC, dan inilah sebenarnya produknya. Saya sedikit ceritakan ke kita semua teman-teman IKA-IKA, tugas yang diberikan kepada caretaker memang waktu itu tanggal 26 Maret ya 2022. Memang waktu itu saya juga yang memprotes panitia untuk jangan dibuat tanggal 27 Maret karena itu kan sudah melewati waktu. Jadi bukan semata-mata karena hari Minggu itu, hari Minggu bukan itu sebenarnya. Kalau kita mau jujur, ya hari Minggu itu memang sih tempat ibadah untuk kita Kristiani,
Tetapi kan di luar itu kan bisa kita atur. Tapi sebenarnya prinsip yang utama kenapa kita waktu itu tidak inginkan itu diadakan tanggal 27 Maret, karena SK yang diberikan ke caretaker untuk melaksanakan MUBES ini hanya sampai tanggal 26 Maret. Lalu dalam perjalanannya saya tidak tahu, tiba-tiba rupanya SK itu sudah diperbaharui sebelum peristiwa, sebelum rapat tanggal 21 Maret di Hotel Shahid. Memang ketika tanggal 21 Maret itu SK kita tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, kita ya legowo aja sebenarnya. Seperti yang disampaikan adik saya tadi, Donald, yang apa yang kita perebutkan nggak ada juga kan gitu kan. Jadi tapi karena ternyata SK itu ibaratnya diberi lagi ruang, dan salah satu pasal yang disebutkan di situ menyelesaikan sampai MUBES selesai. Maka berangkat dari kondisi itu, saya hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini untuk mencoba untuk menggulirkan kembali sesuatu yang sudah direncanakan dari awal. Teman-teman caretaker memang waktu itu memberikan memberikan pandangan yang sedikit berbeda satu dengan yang lain, tapi itu biasa dalam sebuah dinamika organisasi. Tetapi pada akhirnya caretaker yang diberikan kepada kami hanya sampai tanggal 26 itu sudah diperbarui dan dinyatakan sampai pelantikan. Nah, inilah teman-teman menjadi dilematis memang, dan kita juga harus bersikap bahwa ternyata SK yang diberikan untuk yang dibentuk tanggal 21 itu juga tidak melibatkan pengurus lama untuk penandatanganan. Padahal itu sebenarnya poin yang paling krusial yang dipersoalkan oleh teman-teman yang ingin juga mungkin katanya menyatukan IKAPSU ini. Maka kita welcome dan buka diri sebenarnya. Kita sebenarnya buka diri. Kalau kita mau kacamata kuda ya jalan aja terus, tapi karena kita ingin menyatukan IKAPSU ini, maka kita buka diri. Saya sama teman-teman, iya gak apa-apa kita coba tampung. Makanya judul pertemuan di Hotel Shahid itu adalah kolaborasi dan rekonsiliasi. Dan terakhir saya kan yang ngotot mengatakan bahwa panitia itu harus gabungan sebenarnya. Tapi faktanya kan bukan gabungan kan seperti itu. Nah, artinya ya ketua, sekretaris, itu kan harusnya ada penggabungan. Mungkin kalau tidak SC-nya yang diganti, ya mungkin OC-nya seperti ini. Ini semua. Jadi memang kalau kita mau mencari yang salah memang ya jadi panjang. Jadi saya akhiri aja bahwa kondisi sekarang ini memang perlu kita coba kita sampaikan ke teman-teman IKA yang punya hak suara, bagaimana kelanjutannya. Dan saya lihat teman-teman juga semua sangat siap dan mereka bekerja siang dan malam luar biasa. Jadi ya kita berilah yang terbaik untuk IKAPSU. Dengan catatan motivasi kita dan tujuan kita adalah untuk pemersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arpen Primani, IKA dari Kabupaten Pak Barat, yang mau mempertanyakan sikap IKA. Kurasa dari kami ya, ini kami dari IKA Pak Barat. Malam hari ini dengan adanya undangan panitia malam hari ini tidak perlu lagi menurut saya dipertanyakan bagaimana. Yang jelas dengan kehadiran kita di sini kita siap mendukung apapun yang direncanakan oleh SCOC yang dikeluarkan SK nomor 03. Jadi tidak perlu lagi kurasa Bapak. Sekarang kalau menurut saya nih sebagai ketua IKA Pak Barat, bagaimana konsepnya? Tinggal itu aja yang perlu kita bicarakan dengan kawan-kawan. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Salam IKAPSU. Terima kasih. Perkenalkan diri saya Madison Simamora. Saat ini membawa nama IKA Kota Sibolga. Dari kami, setelah saya memperhatikan semenjak persoalan ini bergulir, adanya hal-hal yang mungkin di antara pimpinan-pimpinan kami dan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Utara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan, kami ingin melihat komitmen dari panitia, itu aja. Karena saya lihat dalam suatu perbedaan pasti ada yang terluka. Dalam suatu permasalahan pasti ada yang tersinggung. Jadi kalau memang kita tekankan ini, kita mau dari panitia kita ini yang mau maju, ya kita harus
siap tersinggung, siap berbeda pendapat. Jadi tidak ada tarik ulur. Karena setelah saya perhatikan beberapa kali pertemuan, kadang-kadang duduk di A, duduk di B, jadi bahasa-bahasa itu tidak konsen, tidak tegas. Jadi harapan saya, kalau dari kami IKA dari awal sejak mendaftarkan diri, dengan adanya penundaan sebenarnya kami merasa tidak terima sebenarnya. Cuman karena panitia mungkin mengulur, akhirnya seperti ini. Jadi mungkin malam ini saya juga sepakat dengan Kabupaten Pakpak Darat, kami siap mendukung panitia ini. Tapi kami ingin panitia juga siap. Jadi jangan nanti panitia duduk lagi di sana, duduk lagi di sini, diulur lagi, akhirnya bergulir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua bagi kita yang sudah berkumpul di sini. Saya sahabat Setanggang dari IKA Toba, atau dengan singkatan ikan mas Toba. Ikan mas Toba ini diapain pun pasti enak. Mau diarsip, mau dipanggang, mau diurang, mau dibakar, tetap enak. Apalagi di kapsul ini pasti enak. Kalau yang lain bisa enak, kenapa kita tidak? Mohon maaf kepada Bapak yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya bisa berdiri memberikan pandangan kami terhadap Mubes IKAPSU yang akan mau dilaksanakan. Saya sudah dengan SK 03. Dalam hal yang sudah kami dengar, kalau sudah didukung dengan 26 pendaftaran IKA, saya kira ini sudah sah. Kenapa saya katakan sah? Secara cerita organisasi, 50 plus 1 siap melaksanakan, berarti ini sudah siap untuk langsung go. Kenapa kita merasa terganggu oleh orang-orang yang semua punya kepentingan? Kalau untuk berbicara IKAPSU pasti semua punya kepentingan, pasti banyak kepentingan. Kami sendiri sebagai IKA punya kepentingan di sini, walaupun tak ada yang kami rebut di sini. Tapi ada marwah. Mungkin yang merasa lebih tua punya gengsi tersendiri, yang merasa dituakan punya gaya tersendiri, masing-masing punya style. Saya siap menggalak dinamika yang lain untuk melakukan Mubes. Itu bahasa saya kemarin. Sama Pak Beresman, betul Pak Beresman? Cuma Pak Beresman tanya saya, legal standingnya di mana? Ya legal standingnya kalau bagi saya itu IKA ini punya suara. Peserta yang menentukan siapapun calon keduanya nanti adalah IKA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kata saja dari kami selaku ikhlas, kami sebutnya ikhlas kepada para panitia, lanjutkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari IKA Tebing Tinggi, nama saya Eng Ismail mengatakan, kalau bisa panitia jangan atrik. Apapun yang kita hadapi maju terus. Jangan atrik macam ini tanggal 26, tanggal ini waktu. Terakhir mau lebaran. Jadi bukan ini kerja kita. Kalau bisa jangan takut, maju terus. Apa yang buat orang anggap aja itu angin lalu. IKA Tebing Tinggi mendukung 1000%. Kebetulan ketua kami berhalangan hadir. Siap. Jadi informasi sampai saat ini belum ada hasil keputusan. Saya itu berharap sekali sebenarnya Mubes IKAPSU ini berjalan dengan baik dan lancar kan. Saya mendukung penuh Bang. Apapun terjadi ya pelaksanaan ini harus aman, tertib, lancar. Jadi karena tadi sudah sepakat semuanya bahwasanya akan melaksanakan Mubes yang keempat pada tanggal 14 Mei, suka tidak suka kami juga harus mendukung. Mengenai pendapat bapak-bapak tadi yang saya pahami dan saya kaji, prinsipnya lanjutkan perjuangan kita ini tanggal 14 Mei. Itu aja titik. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan semua IKA. Sebagai garis bawah aja, garis bawah organisasi yang sudah mendaftarkan yang 26 tadi, pelaksanaan Mubes kita jalankan. Itu dulu intinya Pak ya. Kepanitiaan yang dibentuk ini kemungkinan ada reposisi ya, atau rekomposisi. Dan itu nanti akan kita beritahukan juga kepada publik siapa-siapa yang duduk di sana. Kemudian yang ketiga, masalah tempat tadi sudah diterangkan, kita ada 5 tempat yang sudah survei, tetapi setelah audiensi kita akan beritahukan kepada publik. Baik, kita langsung kepada tahapan tentang pendaftaran bakal calon ketua. Itu adalah tahapan yang harus kita
jalankan. Jadi kepada IKA-IKA, kalau memang sudah punya dukungan, boleh datang ke sekretariat ini, melampirkan dukungannya. Saya itu sudah 50 tahun di Batam ini. 50 tahun, jadi kadang-kadang ketawa sendiri lihat pada berebut. Nah sekarang kalau mereka berebut, ada apa di balik rebutan ini? Apa mau dijual kita semua? Saya sudah bilang kepada Pak Johnson, kalau IKA-IKA kita jalan ini akan kita rubah semua. IKA-IKA yang harus lebih tinggi daripada pengurus. Bukan pengurus. Pengurus itu pekerja. IKA-IKA itulah yang harus dinaikkan. Harus digemukkan. Kalau sudah gemuk dia, bisalah dipikulnya pengurus. Kalau kurus-kurus lah IKA-IKA ini, macam mana mau dipikulnya ini pengurus ini? Jadi jangan nanti kalau nanti pengurus-pengurus yang IKA-IKA kita ini yang berjalan, kalau main-main kita demo habis-habisan kalau tidak diperhatikannya IKA-IKA. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang udah hadir malam ini. Untuk kesimpulan dari rapat kita tadi, kita sudah simpulkan bahwa MUBES IKAPSU yang keempat kita laksanakan tanggal 14 Mei 2022. Jadi sudah ada komitmen dari 17 IKA-IKA yang sudah menyatakan siap mendukung. Jadi semoga acara kita nanti tanggal 14 Mei berjalan dengan baik, apalagi kita didukung oleh ada di sini Pak Buyung ya. Kalau udah ada Pak Buyung aman semua. Ya kan Bang? Jadi itu hasil kesepakatan kita. Akhir kata kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk pertemuan dan waktu yang sudah diberikan. Selamat malam buat kita semua. Horas, berjua-jua, jua-jua, Yahobu, dan lain sebagainya. IKAPSU bersatu berpikir membangun. IKAPSU bersatu berpikir membangun. Bagaimana kelanjutan setelah ditunda MUBES tanggal 27 Maret 2022? Terima kasih. Saya sebagai Ketua OC yang sudah dimandatkan dan di-SK-kan dari tim caretaker, lanjutan daripada tertundanya di tanggal 27 Maret kemarin, bahwasanya MUBES IKAPSU yang keempat ada beberapa hal tertundanya MUBES tersebut. Namun demikian pada malam hari ini kami sudah menjelaskan terhadap IKA-IKA yang ada di Sumatera Utara yang sudah sempat mendaftarkan IKA-IKA masing-masing menjadi peserta MUBES di tanggal 27 kemarin, dan perlu kami juga menjelaskan bahwasanya kenapa MUBES tanggal 27 Maret itu tertunda. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Donald Manalu sebagai koordinator acara. Tertundanya MUBES di tanggal 27 kemarin, IKA-IKA yang belum mendengarkan tertundanya tanggal 27 kemarin bisa lebih mengetahui sebab dan akibat. Jadi pada malam hari ini saya sebagai Ketua OC menyampaikan bahwasanya lanjutan daripada MUBES tersebut di tanggal 14 nantinya, karena memang dukungan daripada IKA-IKA yang sudah hadir pada malam hari ini, kita sebagai Ketua OC ya semakin semangat bekerja untuk melaksanakan MUBES tersebut. IKA-IKA yang sudah hadir pada malam hari ini, mereka sudah menyampaikan bahwasanya MUBES di tanggal 14 Mei nantinya mereka sangat mendukung, karena inilah harapan mereka bahwasanya IKAPSU di Kota Batam harus semakin maju dan semakin jaya. Bagaimana menyikapi pencabutan SK yang dilakukan tim 7 terhadap SK Bang Johnson dan CS? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Donald Manalu tadi tentang cerita pencabutan tersebut. Secara berorganisasi, saya tidak perlu terlampau banyak mengatakan ini, bahwasanya
tidak sahnya kami sekarang karena sudah dicabutnya SK 03 yang sudah ditandatangani oleh tim 7. Namun demikian, saya kembalikanlah terhadap senior-senior bahwasanya apakah memang itu dibenarkan untuk pencabutan tersebut. Namun demikian, karena kita merujuk daripada perpanjangan SK tersebut. Jelas poin-poin yang sudah dituangkan, yang sudah diperpanjang SK di 03. Apakah Mubes keempat IKAPSU tetap akan berlangsung dengan adanya dualismen? Tadi saya sudah menyampaikan juga kesemangatan daripada IKIK, ya kesemangatan daripada IKIK yang pada malam hari ini hadir, ya yang sudah terkonfirmasi ya 17 IKIK. Terlaksananya Mubes IKAPSU ini yang keempat itu berdasarkan IKIK, ya, artinya tanpa IKIK Mubes tidak berjalan. Tapi karena mereka sudah berkomitmen bahwasanya harus diselenggarakan Mubes tersebut di tanggal 14 Mei, kita semakin percaya diri untuk menjalankan Mubes tersebut. Karena ini adalah salah satu amanah yang dipercayakan oleh IKIK yang memang betul-betul mereka menjadi peserta.